Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa, pada pertemuan kali ini atau pada session ini saya akan menjelaskan materi kita dengan judul kesetaraan laki-laki dan perempuan di dalam berkarir. Dalam hal ini yang akan kita kaji adalah Quran surat An-Nisa atau surat yang keempat ayat 32. Sebagaimana yang pernah saya sampaikan pada sesi sebelumnya, bahwa setiap ayat-ayat yang kita kaji, saya berharap bahwa semua mahasiswa yang pertama adalah menguasai terjemah kata per kata, makna mufradat. Yang kedua adalah terjemah secara keseluruhan. Oleh karena itu, yang kesekian kalinya saya mengingatkan kepada mahasiswa, tolong materi yang saya sudah share di e-learning maupun di grup WA tentang terjemahan kata per kata itu difahami betul, diperhatikan betul, sehingga kompetensi dari tafsir ekonomi benar-benar dikuasai oleh para mahasiswa. Jadi ayat-ayat yang berkaitan dengan ayat ekonomi itu semuanya dikuasai oleh para mahasiswa, baik kata per kata maupun terjemah secara keseluruhan. Dan yang ketiga adalah nanti kandungan yang terkait dengan tema yang kita maksud. Quran surat An-Nisa ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Lirrijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasabat. Was'alullaha min fadlih innallaha kana bikulli syai'in alima. Wala tatamannau, ini di slide, nanti bisa dipelajari ya. Sudah saya berikan terjemahan kata per kata. Ini saya kutip dari Al-Quran As-Samil. Wala tatamannau, wala dan jangan, tolong dibiasakan dan diakrabi dengan wala. Kata la itu mesti artinya jangan. Tatamannau, kalian berangan-angan, ma apa-apa atau apa yang faddola memberi karunia Allahu Allah bihi dengannya, ba'dakum sebagian kalian, ala ba'din atas sebagian yang lain. Itu nanti kata per kata tolong dipelajari ya, dikuasai betul, sehingga nanti dari kata per kata itu saudara-saudara nanti bisa menerjemahkan secara keseluruhan. Terjemahan secara keseluruhannya adalah wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Janganlah kalian itu berangan-angan, beriri hati terhadap apa yang Allah lebihkan sebagian kamu atas sebagian yang lain. Lirrijali nasibum mimma iktasabu, bagi laki-laki itu ada bagian, ada reward dari apa yang mereka usahakan, apa yang mereka upayakan, apa yang mereka ikhtiarkan. Walin nisa'i nasibum mimma iktasaban, demikian juga bagi perempuan, atau perempuan itu berhak untuk mendapatkan bagian reward dari apa yang mereka usahakan. Was'alullaha min fadlih, mintalah kalian semua kepada Allah atas karunia-Nya. Innallaha kana bikulli syai'in alima, sesungguhnya Allah bikulli syai'in terhadap segala sesuatu, aliman maha mengetahui. Para mahasiswa, ayat ini turun berkenaan dengan Ummi Salamah.
Jadi Ummi Salamah itu pernah suatu saat curhat, mengadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, yakzur rijal wala nakzu. Jadi laki-laki itu enak, mereka bisa berperang, dapat pahala perang, wala nakzu. Sementara kami tidak bisa berperang, otomatis kami juga tidak bisa mendapatkan pahala perang. Yang lain, walana nisful miras. Bahkan kami dalam konteks warisan, kami hanya mendapatkan warisan setengah dari warisan laki-laki. Fa'anjalallahu azza wa jal, wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Maka kemudian Allah menurunkan surat An-Nisa ayat 32. Jadi ayat ini turun karena Ummi Salamah curhat, atau dalam tanda petik bisa dikatakan protes kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana seolah-olah laki-laki itu superior dibanding perempuan. Dalam hal ini eksplisit yang disebutkan adalah tentang pahala perang dan tentang masalah waris. Jadi kata kunci di dalam surat An-Nisa ini, ayat 32 ini adalah nanti yang terkait dengan tema kesetaraan laki-laki dan perempuan itu adalah lirrijali nasibum mimmaktasabu walin nisa'i nasibum mimmaktasabna. Baiklah, kita kupas satu persatu. Kandungan yang pertama di muqaddimah ayat tadi ada kata-kata tamannau. Itu dalam istilah yang populer adalah tamanni. Ada 3 terma, ada 3 kosakata yang ini mirip, berdekatan tetapi berbeda. Yaitu ada kata tamanni, ada kata hasad, ada kata hubbah. Ya, tamanni, hasad, dan hubbah. Apa perbedaan ketiganya? Tamanni itu saya beri kata kunci tidak realistik. Tamanni itu berhayal. Tamanni itu berangan-angan. Jadi tamanni itu menginginkan sesuatu tetapi dia tidak melakukan hal-hal yang mengarah kepada terwujudnya sesuatu itu. Pengen pinter tetapi tidak belajar, itu namanya tamanni, tidak realistik. Pengen kaya tetapi tidak bekerja, itu namanya tidak realistik. Pengen nilai 4 misalnya tetapi tidak mau belajar, itu tidak realistik, itu namanya tamanni. Nah, terkait dengan Quran surat An-Nisa ayat 32 juga demikian. Ketika seorang Ummi Salamah ingin sama persis dengan laki-laki, maka itu tamanni, tidak realistis. Karena memang dalam pengertian seks secara biologis memang berbeda. Yang kedua, ada terma yang namanya hasad. Hasad itu saya beri kata kunci, ingin sukses tetapi dengan cara menjatuhkan orang lain. Itu hasad. Jadi ingin sukses tetapi dengan cara menjatuhkan orang lain. Cirinya lagi adalah orang hasad itu kalau ada orang lain menerima kebahagiaan, ada orang lain menerima kenikmatan, maka dia tidak suka. Kemudian dia melakukan upaya bagaimana kenikmatan itu, kebahagiaan itu bisa beralih kepadanya. Dan ironinya lagi, dalam konteks bagaimana nikmat itu pindah kepadanya, dia melakukan sesuatu meskipun harus dengan cara memfitnah, dalam konteks menjatuhkan orang lain itu. Itu namanya hasad. Ada yang ketiga,
yaitu namanya hubtah. Hubtah itu apa? Saya beri kata kunci: ingin sukses, ingin menjadi baik, ingin menjadi lebih baik dengan cara meniru kesuksesan orang lain. Ini bisa diberi kata kunci lagi. Hubtah itu adalah ia termotivasi untuk lebih baik dengan cara meniru orang lain, meniru kesuksesan orang lain. Dari penjelasan ini, setidaknya kita bisa memberikan gambaran mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Dua yang pertama, tamani, hasad, itu jelas dilarang. Ya, tamani itu tidak realistis. Hasad sangat ditentang oleh Al-Quran maupun ditentang oleh Sunnah Rasulullah SAW. Yang diperbolehkan adalah hubtah. Hubtah itu kita ingin lebih baik, kita ingin lebih sukses dengan cara meniru kesuksesan dan kebaikan orang lain. Misalnya itu ada orang hidupnya sukses, kemudian setelah dilacak dia rajin belajar, dia bekerja keras, maka apa yang dilakukan itu kita tiru, maka itu namanya hubtah, itu diperbolehkan. Jadi para mahasiswa, frase ayat wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd itu setidaknya ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Jadi yang pertama, Allah melarang kita umat Islam untuk menghayal, untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, sementara kita tidak melakukan apa-apa. Yang kedua, ayat ini juga memberi pelajaran kepada kita agar bersifat realistis, bersikap realistis. Karena prinsipnya adalah seseorang itu hanya akan mendapatkan dari apa yang ia usahakan. Sementara kalau dia tidak melakukan apa-apa, ya jangan mengharapkan sesuatu yang memang kita tidak melakukan apa-apa itu. Dan yang ketiga adalah, mengapa menghayal itu dilarang? Karena menghayal atau tamani itu akan mengarah kepada perbuatan dengki. Sementara perbuatan dengki itu akan mendorong seseorang untuk menghalalkan segala cara untuk menghancurkan usaha orang lain, atau bahkan dalam konteks bisnis adalah untuk mengeruk keuntungan dirinya sendiri. Jadi pokoknya yang penting dirinya sukses meskipun orang lain itu harus dihancurkan, atau dengan cara menghancurkan kesuksesan orang lain. Yang boleh sukses hanya dirinya sendiri, orang lain tidak boleh sukses. Itu tidak boleh, itu penyakit kronis itu. Untuk mendeteksi kalau kita itu punya penyakit dengki atau tidak, iri hati atau tidak, itu gampang. Kalau kita ini melihat orang lain senang, kita ikut senang. Kita melihat orang lain, kemudian kita susah, kemudian kita berempati, itu namanya orang yang sehat, tidak terkena sifat dengki. Ya, senang melihat orang lain senang dan susah melihat orang lain susah. Tetapi kalau sebaliknya, kalau ada orang senang kita justru prihatin, kita malah susah. Ada orang susah justru kita senang. Oh, itu berarti ada tanda-tanda di dalam diri kita, sifat hasad atau dengki. Apa yang saya tulis itu saya simpulkan semuanya dari tafsir ini, dari tafsirnya Wahbah Zuhaili. Nanti tolong bisa dipelajari, ya, bisa dipelajari sendiri. Kemudian poin berikutnya, kandungan yang kedua, sesuai dengan tema, lirijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasabat. Bagi laki-laki adalah bagian upah, reward dari apa yang mereka kerjakan.
Walin nisa'i nasibum mimma iktasabna. Demikian pula bagi perempuan, dia berhak mendapatkan reward, upah, bagian dari apa yang mereka kerjakan. Dalam konteks kesetaraan laki-laki dan perempuan, menurut Al-Baghawi ketika menafsirkan ayat ini di dalam tafsirnya, Al-Baghawi menjelaskan annar rijal wan nisa fil ajri fil akhirah sawa wa dzalika annal hasanata takunu bi asri amsalha yastawi fiha ar-rijal wan nisa wa inna fadlar rijal fid dunya 'alan nisa. Ini bisa kita sebut sebagai keadilan kumulatif ya. Artinya apa? Di dalam hal masalah pahala beribadah, apa yang dilakukan laki-laki dan perempuan itu sama. Semuanya atas kebaikan yang dilakukan, baik dilakukan laki-laki maupun perempuan, dia akan mendapatkan asru amsaliyah, mendapatkan pahala 10 kali lipat. Ini yang dalam rumus keadilan disebut keadilan kumulatif. Ada juga keadilan atau kesetaraan yang bersifat distributif. Apa maknanya? Lirrijali nasibum mimma iktasabu min amril jihad walin nisa'i nasibum mimma iktasabna min ta'atil azwaj wa khifdil furuz. Yakni in kana lirrijal fadlul jihad falin nisa'i fadlu ta'atil azwaj wa khifdil furuz. Keadilan distributif itu artinya bahwa dalam konteks pahala jihad itu sama. Perempuan mendapatkan pahala jihad, laki-laki mendapatkan pahala jihad. Tetapi bentuk jihadnya itu berbeda. Jihadnya laki-laki di medan perang, tetapi kalau ada perempuan kemudian dia bisa memanage keluarga, rumah tangga, itu bisa menjadi lebih baik, maka itulah sebenarnya ladang jihad perempuan. Inilah yang disebut dengan keadilan distributif. Pahalanya sama, tapi bentuk pekerjaannya itu berbeda. Jihadukunna fi buyutikunna. Jadi pahala jihad wanita tidak harus pergi ke medan perang. Tapi bagaimana keluarga itu bisa menjadi lebih baik, itulah jihad, medan jihadnya para kaum Hawa. Sekarang menurut Al-Baydawi, apa makna lirijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasabna? Likullin minar rijal wan nisa fadlun wa nasibun bisababi ma iktasaba wa min ajlihi fadlul fadla minallah bil amal la bil hasad wat tamanni. Kalau kita terjemahkan bebas, apa yang disampaikan oleh Al-Baydawi ini adalah bahwa laki-laki dan perempuan punya kesempatan yang sama untuk berkarya dan berprestasi, untuk berkarya dan berprestasi. Oleh karena itu, silahkan baik laki-laki dan perempuan itu saling berkompetisi dengan karya yang nyata, dengan prestasi yang ada. Tapi tidak boleh untuk mendapatkan prestasi dan karya itu bil hasadi, dengan cara hasad, dengki, wat tamanni dan tamanni. Jadi Al-Qur'an memberikan kesempatan yang sama kepada laki-laki dan perempuan untuk berprestasi, tidak dengan dengki dan tidak dengan tamanni atau berhayal. Sedangkan menurut Al-Mutawali As-Sa'rawi, wanita sama halnya dengan laki-laki dipersilahkan untuk berkarir, disilahkan untuk berprofesi apapun, bekerja apapun, tapi jangan lupa bagaimana tugas dia sebagai seorang istri. Sekarang rekam historis ya untuk mendukung penafsiran
para mufassir yang mengakui kesetaraan laki-laki dan perempuan itu kita bisa sebut rekam historis ya. Jadi istri-istri Nabi terutama Siti Aisyah itu beliau pernah menjalankan peran politik penting. Kemudian Ummul Mukminin Siti Khadijah binti Khuwailid itu dikenal sebagai business girl, seorang komisaris perusahaan. Kemudian ada Zainab binti Jahsh itu sebagai pengusaha kulit, penyamak kulit binatang, ad-dabba. Kemudian ada Ummi Salim bin Malhan berprofesi sebagai perias pengantin. Kemudian ada juga istrinya Abdullah bin Mas'ud. Kemudian ada Kilat Ummi Bani Ammar, dikenal sebagai wiraswaswan yang sukses. Jadi inilah para mahasiswa bahwa sudah bukan waktunya lagi kemudian membicarakan tentang ketimbangan gender, ketimbangan peran ya, bias gender antara laki-laki dan perempuan. Al-Quran secara jelas An-Nisa ayat 32 memberikan kesempatan yang sama kepada laki-laki dan perempuan untuk berkarir. Tentu ini ada hubungannya dengan surat Ali Imran ayat 14 ya, yang kemarin sudah kita jelaskan tentang sektor-sektor produksi, sektor-sektor ekonomi yang direkomendasikan. Ada zahab wal fiddah ya, zahab wal fiddah perdagangan, kemudian ada khailul musawwamah jasa, kemudian ada al-an'am peternakan, ada al-hars itu pertanian. Itu semuanya bisa digeluti ya, profesi-profesi itu bisa digeluti baik laki-laki maupun perempuan. Demikian, semoga ada manfaatnya, semoga senantiasa kita dibelasi oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an, dan kita senantiasa mendapatkan barokahnya Al-Qur'anul Karim. Semoga bermanfaat. Cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.